Bab 246, Gerakan Tersembunyi. Mendengar kata Laura, Zhao Hai merasakan ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. Dia memandangnya dengan bingung dan bertanya, apa artinya ini? Laura melirik Zhao Hai dan tertawa, quote, artinya para penipu itu bukanlah pebisnis asli. Mereka semua mempunyai latar belakang yang kuat. Maksudmu para penipu itu diperintahkan melakukan ini oleh seseorang? Zhao Hai bertanya-tanya, terkejut. Siapa itu? Mengapa? Laura tersenyum pahit dan berkata, quote, siapa lagi yang bisa melakukannya? Mereka yang takut dengan kekuatan para beasmen. Di antaranya adalah keluarga Versailles dan keluarga kerajaan Arkas. Banyak pedagang di dataran beasmen menjadi mata dan telinga mereka. Selama mereka mengetahui bahwa suatu suku sangat kuat, mereka akan memikirkan cara untuk membuat suku tersebut lemah. Tidak ada cara untuk membuat suatu suku menjadi lemah selain dengan menipu. Cara ini tidak memerlukan banyak tenaga, uang, atau tenaga. Itu sebabnya banyak orang yang menggunakannya. Baca bab terakhir di nov.com saja. Zhao Hai benar-benar tidak menyangka ini adalah logika. Dia tertegun sejenak sebelum berkata, tidak heran tadi, Yale menyela Wells. Rupanya Yale juga mengira kami penipu. Ini juga salahku. Aku terlalu percaya diri tadi. Laura tertawa. Kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Anda mengatakan yang sebenarnya. Hanya saja Yale tidak mempercayaimu. Saat kita lebih mengenal satu sama lain, mereka akan mempercayaimu. Oh iya, Kakak Hai, mencatat ada yang aneh dengan berkemah di Wells. Zhao Xiangdong mengangguk, itu agak aneh. Camp ini penuh dengan kombatan. Tidak ada seorang wanita pun. Ini sepertinya tidak masuk akal. Lola mengangguk. Saya juga bisa melihatnya. Tapi melihat Weirs, sepertinya dia tidak punya urusan penting. Mengapa mereka datang ke sini? Meg, yang selama ini tidak berbicara, berkata, mungkinkah Weirs juga keluar untuk mencari pengalaman? Weirs adalah putra ketujuh dari kepala keluarga klan Banteng Raksasa, yang setara dengan seorang pangeran. Bangsawan manusia biasanya mengirim anak-anak mereka keluar untuk mendapatkan pengalaman. Weirs juga seorang bangsawan, jadi mungkin saja dia keluar untuk mendapatkan pengalaman? Laura dan Zhao Hai tercengang. Kemudian, Laura terkekeh dan berkata, sepertinya kita terlalu memikirkan masalah ini. Ya, saya juga mendengar bahwa para pangeran dari ras besar ras Orc juga akan keluar untuk berlatih. Rupanya Weirs juga sama. Namun, aneh juga kalau dia dikepung oleh ras jakal. Zhao Hai mengangguk. Masalah ini memang sedikit aneh, tapi itu bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Bagaimanapun, kami telah mencapai tujuan kami. Kita sudah menyingkirkan suku jakal, bukan? Sayangnya, tidak ada yang hidup. Namun, masih ada dua tunggangan suku jakal yang masih hidup, yang kini ada di gudang. Setelah pertempuran berakhir, Zhao Hai menyimpan mayat anggota suku jakal ke dalam ruang dimensionalnya. Takut Yale dan yang lainnya akan curiga, Zhao Hai bahkan menggunakan teknik kabut hitam untuk menutupi seluruh medan perang sebelum menyimpan mayat anggota suku jakal. Dia tidak terburu-buru mengubah anggota suku jakal menjadi makhluk undead. Ia masih ingin mendapatkan informasi dari suku jakal. Namun, dia tidak bisa membiarkan Weirs dan Yale mengetahui hal ini. Karena itu, dia menggunakan mantra kabut hitam untuk menutupi seluruh medan perang. Ketika kabut hitam menghilang, mayat anggota klan jakal juga menghilang. Ini akan membuat Yale dan yang lainnya berpikir bahwa Zhao Hai telah mengubah mayat anggota klan jakal menjadi makhluk undead dan menyimpannya di ruang pemanggilannya. Ini juga merupakan praktik umum para penyihir hitam di benua itu. Setelah membunuh musuh, mereka akan mengubah musuh menjadi makhluk undead dan kemudian memasukkannya ke dalam ruang pemanggilan mereka. Dengan cara ini, tidak hanya bisa menghalangi musuh, tapi juga bisa meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dengan demikian, Yale dan Weirs tidak mencurigai tindakan Zhao Hai sedikit pun. Lola mengangguk. Mari kita tunggu sampai malam hari untuk menghadapi suku jakal. Kami tidak tahu kapan Weirs akan datang dan menemukan kami. Kita tidak seharusnya pergi keluar angkasa. Zhao Hai mengangguk. Dia tidak ingin memasuki ruang itu saat ini. Apa yang Zhao Hai dan yang lainnya tidak ketahui adalah saat ini, Weirs dan Yale juga sedang mendiskusikannya. Melihat Zhao Hai dan yang lainnya meninggalkan tenda, Weirs menoleh ke Yale dengan bingung.
Guru, mengapa Anda tidak membiarkan saya melanjutkan pembicaraan dengan Zhao Hai? Jika dia punya banyak makanan, dan harganya murah, maka itu akan menjadi hal yang baik bagi klan sapi surgawi kita yang kuat. Yil melirik Weirs, lalu menggelengkan kepalanya. Menurutku apa yang dikatakan Zhao Hai tidak benar. Apakah dia benar-benar punya gandum? Jangan lupakan pelajaran dari suku beruang hitam 5 tahun lalu. Pelajaran yang Yil bicarakan adalah saat mereka ditipu. Pada saat itu, seorang pedagang manusia yang telah bekerja dengan beruang hitam dalam banyak kesempatan berjanji akan menyiapkan makanan untuk beruang hitam untuk musim dingin. Karena kerja sama mereka sebelumnya sangat menyenangkan, beruang hitam tidak pernah mengira pihak lain akan berbohong kepada mereka. Pada akhirnya, beruang hitam juga tidak membeli makanan dari pedagang lain selama musim dingin. Namun pada akhirnya, pedagang manusia itu menghilang dan tidak pernah muncul lagi di padang rumput. Ketika suku beruang hitam menyadari bahwa mereka telah ditipu, semuanya sudah terlambat. Mereka tidak menyimpan makanan apapun pada musim dingin itu. Selain itu, salju sangat lebat di musim dingin, sehingga tidak mudah mengirim pasukan untuk menjarah. Seluruh suku beruang hitam terancam kehabisan makanan. Pada akhirnya, suku beruang hitam tidak punya pilihan selain memakan kambing dan binatang iblis lainnya untuk mengatasi krisis ini. Meski begitu, banyak Buddha suku beruang hitam yang mati kelaparan. Suku beruang hitam, yang tadinya kuat selama beberapa waktu, menjadi lemah. Jika bukan karena kemampuan tempur mereka yang kuat, mereka pasti sudah dimusnahkan oleh orang lain. Pada saat itu, masalah ini menimbulkan reaksi besar di Or Prairie. Bahkan ada suatu periode ketika semua ras di Or Prairie berhenti berbisnis dengan pedagang manusia. Banyak pedagang manusia kehilangan modalnya karena hal ini. Mendengar kata-kata Yil, Wells terkejut. Mustahil. Menurutku Zhao Hai bukan orang seperti itu. Dia juga memegang bendera persahabatan para orc. Guru, apakah Anda terlalu banyak berpikir? Yil menggelengkan kepalanya. Selalu baik untuk berhati-hati. Kita harus selalu mengingat pelajaran suku beruang hitam. Apakah Zhao Hai memiliki jatah itu atau tidak, kita tidak bisa mempertaruhkan segalanya padanya. Weirs tidak keberatan dengan ini. Terlalu berisiko untuk mempertaruhkan segalanya pada satu orang. Dia tidak akan melakukannya, jadi dia tidak keberatan dengan kata-kata Yil. Yil memandang Wells dan melanjutkan, Wells, bukankah menurutmu sangat aneh kalau kita diserang hari ini? Sejak kapan anjing-anjing itu berani menyerang kita? Lalu, apa maksudmu, Guru? Weirs bertanya, tertegun. Yil berkata, ini aneh. Meskipun dikatakan bahwa beberapa anjing berani merampok siapapun, ada orang tua dan wanita di tim mereka ketika mereka merampok di masa lalu. Mereka biasanya bertindak sebagai satu suku utuh. Namun, orang-orang yang menyerang kami hari ini semuanya muda dan kuat. Tidak ada orang tua atau wanita. Pernahkah Anda mendengar suku jakal yang dapat mengirimkan 2.000 orang muda dan kuat ke Rob? Lagi pula, kami di sini hanya untuk jalan-jalan, jadi kami tidak membawa terlalu banyak barang berharga. Kami juga dilindungi oleh 300 prajurit. Dengan kekuatan kami jauh lebih kuat dari rata-rata suku kecil, tapi anjing-anjing itu tetap mendatangi kami. Ini sepertinya bukan gaya mereka, jadi menurutku masalah ini sangat aneh. Mendengar kata-kata Yil, ekspresi Weirs terus berubah. Dia bukan orang bodoh, dia mengerti apa yang dimaksud Yil. Meskipun Weirs adalah putra ketujuh dari kepala keluarga klan banteng raksasa, dia adalah putra yang paling disukai ayahnya. Terlebih lagi, Weirs sudah sangat pintar sejak dia masih muda. Ini mungkin bukan masalah besar bagi manusia, tapi ini merupakan keuntungan besar bagi para beasmen. Orc sangat berterus terang. Umumnya, orang yang tidak terlalu pintar akan dianggap bodoh dan mudah tertipu oleh orang lain. Oleh karena itu, para orc sangat mementingkan anak-anak pintar dan akan memilih seorang nabi sebagai guru mereka sejak usia muda untuk mengajar mereka. Anak-anak seperti itu seringkali menjadi pemimpin klan berikutnya dalam ras mereka. Wells sangat pintar sejak dia masih muda, jadi ayahnya memilih Yil menjadi gurunya ketika dia berusia 5 tahun. Itu seperti mata rahasia, memberitahu semua orang bahwa dia akan menjadikan Wells sebagai penggantinya. Jika Weirs, saudara-saudaranya yang lain hanya rata-rata, maka itu tidak akan menjadi masalah. Klan banteng raksasa dapat dengan lancar menyelesaikan serah terima anggota lama dan baru mereka. Namun, masalahnya adalah saudara Weirs yang lain juga sangat kuat. Ini menyusahkan.
Kakak laki-laki Weirs, Garthor, telah mengikuti ayahnya sejak dia masih muda dan selalu berjuang untuk klan banteng Hercules. Di kalangan orc, dia dikenal sebagai dewa perang berkepala banteng. Kekuatannya sebanding dengan manusia peringkat 8. Di antara para orc yang mengagumi yang kuat, Garthor sangat terkenal. Di antara Hercules Bulls, pamor Garthor juga sangat tinggi. Meskipun Garthor tidak secerdas Wells, dia telah membantu ayah Wells mengelola urusan klan selama bertahun-tahun. Penampilannya patut diacungi jempol, sehingga banyak orang di klan banteng Hercules yang mendukungnya dan ingin dia menjadi kepala suku berikutnya. Kakak kedua Wells, Paul, tidak layak untuk diperhatikan karena Paul adalah orang yang sangat pemarah. Meskipun dia sangat kuat dan suka bertarung, dia jelas tidak cocok menjadi kepala keluarga. Namun, Paul memiliki hubungan yang baik dengan Garthor, jadi dia selalu mendukung Garthor sebagai patriark. Weirs, saudara laki-laki ketiga dan keempat tewas dalam pertempuran ketika mereka masih remaja. Tidak banyak anggota keluarga yang dapat mengingat nama mereka. Kakak kelima Wells, Hales, telah sakit sejak dia masih muda. Dia akan jatuh sakit setengah tahun. Dia dilupakan oleh klan dan tidak menimbulkan ancaman. Kakak keenam Wells, Mendes, memiliki hubungan baik dengan Wells dan telah merawatnya sejak dia masih muda. Namun, dia masih muda dan tidak bisa membantu banyak. Weirs memiliki dua adik laki-laki, namun mereka masih muda dan bahkan belum memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pengalaman, apalagi membantu. Wells masih memiliki 4 kakak perempuan, tetapi mereka semua menikah dengan ras tauren kuat lainnya, ras adu banteng. Wells memiliki hubungan yang baik dengan saudara perempuan kedua dan ketiga, sedangkan saudara perempuan tertua dan keempat memiliki hubungan yang baik dengan Gaethir. Jadi, jika kita benar-benar menghitungnya, wajah Jasor di hadapan kepala klan banteng raksasa itu sedikit lebih besar daripada Weirs. Bab 247, memperkirakan ulang. Wells telah belajar dari Yale sejak ia masih muda, dan sejak Yale menjadi guru Wells, merek Wells telah tertanam dalam dirinya. Dia bertekad untuk membantu Wells menjadi pemimpin klan, jadi dia mengajarkannya dengan sangat hati-hati. Alasan mengapa Yale begitu mengajar Wells bukan hanya karena dia adalah guru Wells, tetapi juga untuk klan kerbau. Meskipun klan kerbau memiliki status yang sangat tinggi di antara klan Tauren dan memiliki banyak nabi terkenal, jika Wells kalah dalam perebutan tahta ini, dia pasti akan ditindas oleh Gasol. Saat ini, kehidupan Yale tidak akan baik. Klan kerbau tempat Yale dilahirkan mungkin juga tidak berada dalam kondisi yang baik. Justru karena alasan inilah Yale harus membantu Wells naik tahta. Hanya dengan begitu dia bisa memastikan keuntungan klan kerbau. Klan kerbau adalah klan terpintar di antara suku Tauren. Selain itu, usia Yale sudah tidak muda lagi, jadi dia sudah banyak melihat konflik persaudaraan seperti itu. Oleh karena itu, dia telah memberitahu Wells tentang hal-hal ini sejak dia masih muda. Terlebih lagi, Wells sangat cerdas. Ketika Yale menyebutkan bagian aneh dari serangan itu, Wells langsung mengerti apa yang dimaksud Yale. Melihat Wells tidak mengatakan apapun, Yale juga tidak mengatakan apapun. Dia tahu Wells tidak ingin berselisih dengan Gaethir. Meskipun Wells masih muda, namun pendidikan yang diterimanya sejak kecil membuatnya paham bahwa jika ia bertarung dengan Gaethir, tidak peduli siapa yang menang, suku lembu Hercules lah yang pada akhirnya akan menderita. Oleh karena itu, dia tidak pernah ingin melawan Gaethir. Namun, karena Weirs terlalu pintar sejak ia masih muda, Gasol selalu memperlakukannya sebagai lawan dan temannya. Demi keselamatannya sendiri, dan juga demi Yale dan lainnya, Weirs tidak punya pilihan selain membalas. Maka, perang antara dia dan Gasol telah dimulai. Garthor telah mengumpulkan prestise dan koneksi selama bertahun-tahun, menjadikannya lebih unggul dalam pertempuran tersebut. Namun, Weirs telah menjadi seorang jenius sejak ia masih muda, dan ia mendapat dukungan dari ayahnya, sehingga ia tidak berada dalam posisi yang dirugikan sekarang. Pertarungan antara mereka berdua selalu dirahasiakan dan tidak dilakukan secara terbuka. Selain itu, mereka memiliki rasa kesopanan dalam pertarungannya dan tidak berlebihan. Mereka tidak pernah melakukan apapun yang mengancam nyawa pihak lain. Kali ini agak aneh. Mendengar hal ini, Weirs hanya bisa mengerutkan kening. Saya merasa masalah ini agak aneh. Menurut guru, hal ini mungkin disebabkan oleh Gasol. Apakah dia ingin membunuhku sekarang? Mustahil. Jika dia berani menyentuhku, ayah tidak akan melepaskannya.
Dalam hal ini, harapannya untuk menjadi patriark semakin kecil. Meski kakak kedua tidak cocok menjadi kepala keluarga, kakak kelima juga tidak cocok, namun performa kakak ke-6 tahun ini masih oke. Si kecil 8 dan si kecil 9 akan tumbuh suatu hari nanti. Bukan berarti tidak ada yang bisa menjadi patriark kecuali kami berdua. Tidak baik baginya untuk menyingkirkanku saat ini, kan? Setelah mendengar Weirs mengatakan ini, Yil merasa sangat bingung. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, jika dia benar-benar melakukan ini, kecuali dia yakin bahwa dia bisa segera menjadi patriark setelah menyingkirkanmu, sang patriark tidak akan membiarkan mereka pergi. Tapi sekarang sang patriark dalam keadaan sehat, mustahil baginya untuk menjadi patriark lagi, dan dia tidak berani mengambil tindakan terhadap sang patriark. Bagaimanapun, para tetua yang hebat itu tidak akan menyetujuinya. Sepertinya masalah ini bukan perbuatannya. Mungkinkah ada orang lain yang ingin berurusan dengan kita? Weirs juga mengerutkan kening. Ada terlalu banyak hal yang mencurigakan dalam masalah ini, dan dia tidak dapat memahaminya saat ini. Tiba-tiba, Weirs memikirkan sesuatu. Dia menoleh ke Yale dan berkata, Guru, apakah menurut Anda masalah ini ada hubungannya dengan Zhao Hai? Yale berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, Zhao Hai adalah manusia. Manusia tidak bisa memimpin ras jakal. Anda baru saja melihat bahwa ras jakal sudah mati. Jika Zhao Hai bersama ras jakal, dia tidak akan membunuh mereka dengan begitu buruk. Lalu siapa itu? Wales mengangguk. Saya belum pernah mendengar ras itu berhubungan dengan ras jakal. Nama ras jakal di Prairie terlalu buruk. Jika seseorang diketahui melakukan kontak dengan mereka, reputasi ras itu juga akan buruk. Tidak ada seorang pun yang memiliki keberanian seperti itu, bukan? Yale mengangguk setuju. Serangan suku jakal kali ini terlalu aneh. Suku jakal selama ini dikenal suka memanfaatkan orang lain dan tidak menderita kerugian apapun. Ketika dihadapkan dengan lawan yang tangguh, mereka bahkan tidak akan berusaha melawan. Namun kali ini, mereka tiba-tiba mengirimkan 2.000 orang untuk membunuh mereka. Hal ini menyebabkan Yale dan Weirs benar-benar bingung. Keduanya melanjutkan diskusi beberapa saat. Pada akhirnya, Weirs mengubah topik pembicaraan menjadi Zhao Hai. Weirs memandang Yale dan berkata, Guru, jika Zhao Hai benar-benar memiliki banyak makanan dan dia menjualnya kepada kita dengan harga segitu, haruskah kita segera mengambil alih? Yale berpikir sejenak, lalu mengangguk. Menurutku begitu, tapi sebaiknya kita tidak membiarkan orang-orang di klan melakukan ini. Saat ini, kekuatan Gasol masih menjadi yang terkuat di klan. Saya pikir kita harus membiarkan klan Kerbau dan klan Adu Banteng menghubungi Zhao Hai terlebih dahulu. Jika Zhao Hai benar-benar memiliki banyak makanan, maka masalah makanan klan Kerbau dan klan Adu Banteng akan teratasi. Juga, karena Anda yang memulai ini, mereka akan berterima kasih kepada Anda. Ini akan menjadi kekuatanmu. Yang akan menderita kerugian adalah klan Banteng Air dan klan Adu Banteng. Anda juga bisa membantu mereka menyelesaikan masalah saat itu juga, sehingga mereka tidak akan menyalahkan Anda. Bagaimana keadaannya? Bab 248, memperkirakan ulang. Ideal tidak buruk. Karena kehadiran Gasol di klan Banteng Raksasa, tidak peduli apa yang dilakukan Wells, akan ada seseorang yang berhenti. Oleh karena itu, Yale meminta Wells untuk menyerahkan masalah ini kepada klan Adu Banteng dan klan Banteng Air. Perlombaan Adu Banteng cabang adalah kuat dari perlombaan Adu Banteng. Perlombaan Adu Banteng memiliki banyak kontak dengan perlombaan Banteng yang sangat besar. 4 kakak perempuan Weirs menikah dalam perlombaan Adu Banteng satu demi satu. Akan sangat bermanfaat bagi Weirs untuk memiliki hubungan baik dengan ras Adu Banteng. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari perlombaan Adu Banteng, dia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin perlombaan Banteng Raksasa. Marga Kerbau mempunyai status istimewa di kalangan marga Tauren. Mereka memiliki kekuatan tempur yang baik dan dikenal sebagai klan terpintar di antara para Tauren. Oleh karena itu, mereka sangat berpengaruh. Jika Weirs mendapat dukungan dari klan Kerbau, akan berguna baginya untuk menjadi ketua. Di padang rumput Or, jika ada keluarga kerajaan yang ingin memilih kepala keluarga mereka sendiri, itu bukanlah urusan keluarga mereka. Itu adalah urusan semua keluarga cabang dari keluarga besar. Perkataan keluarga cabang ini terkadang dapat mempengaruhi kepemilikan kepala keluarga. Misalnya,
Klan sapi dewa raksasa adalah keluarga kerajaan dari klan manusia berkepala sapi. Jika mereka ingin memilih pemimpin klan mereka sendiri, bukan hanya klan mereka yang memiliki keputusan akhir. Mereka juga harus mencari pendapat dari cabang lain dari klan manusia yang berkenaan dengan sapi. Alasan dari situasi ini adalah meskipun keluarga kerajaan dari klan besar tidak dapat memimpin cabang klan pada waktu normal, ketika terjadi perang besar, keluarga kerajaan harus memikul tanggung jawab yang berat untuk memimpin semua cabang klan. Klan besar. Misalnya, jika terjadi perang antara orc dan manusia, ras pertempuran akan menjadi kekuatan utama para orc. Mereka biasanya memilih seorang jenderal untuk memimpin semua orc, dan pemimpin setiap ras besar adalah sang jenderal. Mereka akan mengatur semua ras utama dan semua subras, yang merupakan perwira di bawah jenderal. Pada saat ini, mereka harus mendengarkan ketua, jadi posisi ketua kerajaan dari setiap ras besar sangatlah penting. Saat ini, di dalam suku banteng raksasa, Gasol adalah yang terkuat dan memiliki dasar yang kuat. Jika Wells terus bertarung dengan Gasol, dia mungkin akan kalah. Oleh karena itu, Yale sudah lama ingin Wells berinteraksi dengan suku lain dari suku banteng raksasa. Masalah dengan Zhao Hai telah memberi peluang bagus bagi mereka. Makanan adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua Beastmen. Bagi para Beastmen, tidak peduli berapa banyak makanan yang mereka miliki. Itu tidak akan pernah terlalu banyak. Oleh karena itu, Weirs telah mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan makanan untuk membangun hubungan dengan klan Adu Banteng dan klan Kerbau. Setelah memikirkan hal ini baik-baik, Weirs mengangguk dan berkata, "Saya pikir tidak apa-apa. Adikku ikut lomba adu banteng, jadi tidak akan ada masalah dalam menghubungi mereka. Kerbau itu ras sendiri, jadi tidak akan ada masalah. Kami akan berbicara dengan Zhao Hai tentang hal ini ketika kami keluar." Yale mengangguk, lalu memandang ke langit di luar. "Di luar hampir siap. Ayo keluar sebentar." Ngomong-ngomong, Zhao Hai telah mengirimkan makanan. "Ayo pergi dan lihat." Weirs mengangguk. Bagi masyarakat padang rumput, sayuran segar adalah barang mewah. Bahkan suku sapi dewa yang perkasa, sebuah keluarga kerajaan, tidak dapat memakannya dengan mudah. Weirs mengira Zhao Hai hanya memberinya sayuran yang mudah diawetkan seperti rakun iblis, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Wells mengikuti Yale keluar dari tenda. Saat itu baru sore hari, dan cuacanya cukup bagus. Begitu mereka berdua keluar dari tenda, mereka tercengang. Mereka melihat sekitar selusin keranjang diletakkan di luar tenda, yang masing-masing berisi sejenis sayuran. Sayuran ini cukup umum di benua ini, sehingga Wells dan Yale secara alami mengenal satu sama lain. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Yang membuat mereka terkejut adalah sayuran ini sebenarnya sangat segar. Seolah-olah baru saja dilepas. Keduanya saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Alasan mereka datang ke tempat ini sama seperti dugaan Mac. Mereka datang untuk mendapatkan pengalaman. Ini adalah proses yang harus dilalui oleh setiap orc muda dan tingkat tinggi, dan Weirs tidak terkecuali. Tidak ada yang akan peduli dengan Anda ketika Anda keluar untuk mendapatkan pengalaman, tetapi ada aturan bahwa Anda tidak boleh membawa lebih dari 500 penjaga. Ini adalah aturan yang dimiliki oleh semua ras orc. Alasan mengapa para pemuda dari klan orc harus membawa penjaga terkait dengan situasi di padang rumput orc. Padang rumput itu terlalu besar dan berbahaya. Sulit bagi satu orang untuk bertahan hidup di padang rumput. Untuk menjamin keselamatan para pemuda, mereka harus membawa penjaga. Sebagian besar anak muda yang keluar untuk menimba pengalaman adalah pangeran dari klan besar dan orang lain yang berstatus. Mereka yang tidak berstatus tinggi harus mengikuti sukunya sendiri setiap hari dan masih perlu mendapatkan pengalaman. Mereka sudah mulai berkelahi dengan orang dewasa di sukunya sejak usia muda, jadi mereka tidak perlu mendapatkan pengalaman sama sekali. Dengan kata lain, pengalaman ini sebenarnya adalah membiarkan generasi kedua orang kaya dan generasi kedua pejabat di suku-suku besar pergi melihat dunia dan menghilangkan kesan kekayaan pada mereka. Tujuan utama Weirs datang ke sini adalah untuk mengunjungi benteng tembok besi dan melihat kota manusia. Weirs masih muda, jadi dia tidak berpartisipasi dalam perang terakhir antara manusia dan orc. Meskipun kota Dewa Orc ada di sini, tidak ada kota batu asli. Karena itu, Weirs selalu penasaran dengan kota batu manusia. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengunjunginya. Meskipun Weirs belum pernah ke benteng berdinding besi sebelumnya, dia tahu rutenya.
Jaraknya masih beberapa hari dari benteng tembok besi, dan sayuran tidak mungkin diproduksi di sana. Dengan kata lain, sayuran Zhao Hai diangkut ke sini dari tempat yang lebih jauh. Artinya sayuran ini sudah berada di jalan setidaknya selama beberapa hari. Namun, masih segar seperti baru dipetik. Itu tadi menakjubkan. Yale menoleh untuk melirik Wells. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan kembali ke tenda. Saat memasuki tenda, Yale berkata kepada Wells, "Weyers, sepertinya kita harus mengevaluasi kembali kekuatan Zhao Hai." Wells mengangguk, lalu memandang Yale dengan ekspresi bingung dan berkata, "Guru, mengapa sayuran itu segar? Metode pelestarian apa yang mereka gunakan?" Yale tersenyum. "Saya menduga dia memiliki peralatan tata ruang. Peralatan spasial adalah sesuatu yang telah diteliti dan dikembangkan oleh penyihir manusia. Ada subruang yang tersegel di dalam peralatan jenis ini yang dapat digunakan untuk menyimpan barang. Barang dapat disimpan di subruang ini untuk jangka waktu yang jauh lebih lama dibandingkan barang yang dapat disimpan di luar. Zhao Hai mungkin memiliki sesuatu seperti ini. Namun, saya benar-benar tidak menyangka dia akan bersedia menggunakan peralatan tata ruang untuk menyimpan sayuran." Weyers telah mendengar betapa berharganya peralatan tata ruang, tapi para biasmen tidak memilikinya, jadi dia tidak tahu banyak tentangnya. Namun menurutnya, perlengkapan tata ruang juga sangat berharga. Jika tidak, begitu banyak pedagang manusia yang akan menggunakan peralatan tata ruang untuk mengangkut makanan dan barang lainnya ke padang rumput. Mereka tidak perlu menggunakan gerbong seperti sekarang. Mata Weyers berbinar ketika dia mendengar itu. "Guru, apakah itu berarti Zhao Hai memiliki cara untuk mengangkut makanan dari manusia dengan lebih cepat?" "Jika itu masalahnya, saya pikir dia mungkin mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan dia punya banyak makanan." Yale mengangguk, dan berkata, "Sepertinya kekuatannya memang tidak buruk. Namun, kita tetap harus berhati-hati. Saat ini, meskipun ras banteng raksasa kami bukanlah ras terkuat di antara para beasmen, kekuatan kami jelas tidak buruk. Bahkan di antara balapan aduan, pacuan sapi kita bisa menduduki peringkat menengah atas. Jika bukan karena fakta bahwa ada beberapa cabang yang menahan kita, kita sudah lama menjadi perlombaan pertempuran. Kekuatan seperti ini memang akan membuat banyak orang iri. Sulit untuk menjamin bahwa kita tidak akan menjadi sasaran para penipu umat manusia itu." Bab 249, Penipu dengan Identitas yang Tidak Biasa. Weyers juga memahami hal ini. Para Or sudah terlalu sering ditipu oleh manusia, begitu banyak hingga mereka bahkan tidak dapat menghitungnya. Oleh karena itu, mereka sangat waspada terhadap manusia. Ini juga mengapa sedikit banyak pedagang manusia yang bisa mendapatkan bendera persahabatan mereka. Para Or tidak akan memberikan bendera persahabatan kepada seseorang yang tidak mereka percayai. Mereka mengira itu adalah penghujatan terbesar. Faktanya, selama bertahun-tahun, tidak ada pedagang manusia yang pernah mendapatkan bendera persahabatan para Or kecuali Zhao Hai, bahkan bendera persahabatan dari suku kecil seperti suku Palu Kepala Domba. Dapat dikatakan bahwa bendera persahabatan di mobil Zhao Hai telah meningkatkan kesan Weyers terhadap Zhao Hai. Karena bendera itulah Weyers ingin bekerja sama dengan Zhao Hai. Weyers menghela napas panjang. "Saya sangat berharap Zhao Hai adalah pengusaha yang baik. Jika dia benar-benar memiliki banyak makanan dan bersedia menjualnya kepada kami para Or, saya bersedia menerima bendera persahabatan suku banteng raksasa." Yale memandang Weyers. Dia mengerti apa yang dimaksud Weyers. Yang paling tidak dimiliki para beasmen adalah makanan. Jika Weyers benar-benar dapat menyelesaikan masalah pangan suku Tauren melalui Zhao Hai, maka dia akan semakin dekat dengan posisi patriark. Yale berharap hal itu juga terjadi. Namun, dia juga sangat waspada terhadap Zhao Hai. Setelah sekian lama hidup dengan ras besar dan bahkan diam-diam bertarung dengan Jasor dan yang lainnya, Yale masih memiliki hati yang gelap. Tenda terdiam beberapa saat. Setelah beberapa lama, Yale berkata, "Mari kita lihat keluar. Saya semakin penasaran dengan Zhao Hai. Jika dia benar-benar pembohong, dia pasti orang yang spesial. Seorang pembohong dengan peralatan transmisi luar angkasa, hehe, menurutku dia bukan orang biasa." Weyers juga mengungkapkan senyuman. Memang benar, jika seorang pembohong memiliki peralatan transmisi luar angkasa, dia juga seorang pembohong yang hebat. Melihat waktu itu, Weyers tersenyum dan berkata, "Guru, ayo keluar.
Saya berjanji kepada Zhao Hai bahwa saya akan mentraktirnya minuman yang enak. Yel terkekeh, dan mereka berdua keluar dari tenda untuk kedua kalinya. Di luar tenda, api unggun telah dinyalakan, dan anak domba telah diletakkan di atas api untuk dipanggang. Mulailah cara para biasmen memperlakukan tamu mereka. Bagi mereka, mentraktir mereka dengan domba panggang adalah bentuk kesopanan tertinggi. Meskipun Weirs dan yang lainnya sedang keluar untuk pelatihan, para biasmen akan membawa domba mereka kemanapun mereka pergi. Mereka akan merumput dan berlatih pada saat yang bersamaan. Inilah kehidupan para biasmen. Faktanya, domba-domba yang melingkar ini juga merupakan makanan mereka, jadi kemanapun mereka pergi, mereka akan membawanya. Awalnya, tidak mungkin mereka memelihara domba saat ini. Bahkan jika mereka berhasil menghalau serangan suku Jakal, domba-domba tersebut akan dibawa pergi oleh suku Jakal. Namun, mereka beruntung hari ini bisa bertemu Zhao Hai. Zhao Hai telah memusnahkan ras Jakal, dan tidak ada satupun yang lolos, sehingga domba-dombanya tetap terpelihara. Weirs tidak akan pelit dengan beberapa domba. Meskipun Weirs membawa beberapa prajurit bersamanya, mereka adalah prajurit paling elit. Mereka telah menjadi penjaga petinggi klan banteng raksasa selama bertahun-tahun, jadi mereka tahu sebanyak manusia binatang biasa. Selain itu, mereka melakukan pekerjaan lebih baik daripada beasmen biasa karena mereka harus belajar bagaimana melayani orang ketika mengikuti atasan. Anak domba sudah dipanggang di api unggun. Yang jarang terjadi adalah ada meja yang diletakkan di samping api unggun. Ini sangat jarang terjadi. Ada anggur susu yang ditempatkan di samping setiap meja. Di atas meja ada 2 piring dan secangkir anggur. Perlu disebutkan bahwa apakah itu piring, cangkir anggur, atau teko anggur, semuanya terbuat dari perak. Semua itu menunjukkan bahwa jati diri pemiliknya sungguh luar biasa. Tidak mungkin suku kecil biasa memiliki peralatan seperti itu. Para orc hidup di air dan rumput. Jika mereka menggunakan mobil untuk memuat barang-barang ini, maka akan memakan beberapa mobil, yang akan sangat merepotkan migrasi mereka. Namun, beberapa ras besar masih menyiapkan barang-barang ini untuk memamerkan statusnya. Sebagai pesaing kuat untuk patriark klan banteng raksasa, status Weirs tentu saja tidak biasa. Jika dia bisa membawa barang-barang ini, tentu saja itu tidak cukup. Setelah bertahun-tahun berkembang, meskipun generasi muda suku orc tingkat tinggi masih mempertahankan tradisi keluar untuk mendapatkan pengalaman, karena perlindungan penjaga dan bakti dari beberapa suku kecil, pengalaman mereka telah berubah total. Tidak jauh berbeda dengan bepergian. Melihat mereka hampir siap, Weirs menoleh ke arah Yel. Guru, Anda bisa duduk di sini. Aku akan menjemput Zhao Hai. Yel tidak keberatan. Ketika mereka melihatnya, mengesampingkan pertanyaan apakah Zhao Hai adalah seorang penipu atau tidak, dia adalah seorang magus yang kuat. Fakta ini saja sudah cukup untuk memberinya rasa hormat yang layak diterimanya. Bagi Weirs yang secara pribadi mengundang Zhao Hai, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa besar rasa hormatnya terhadap Zhao Hai. Weirs berjalan menuju perkemahan Zhao Hai dengan 2 penjaga mengikuti di belakangnya. Kedua penjaga itu tidak membawa senjata apapun. Bagi para orc, tidak sopan bertemu teman mereka dengan senjata di tangan. Perkemahan Zhao Hai cukup jauh dari perkemahan Weirs. Namun, Weirs tidak menaiki tunggangannya. Sebaliknya, dia berjalan ke perkemahan Zhao Hai. Karena pertempuran sebelumnya, tenda Zhao Hai dikelilingi oleh armada truk gandum. Makhluk mayat hidup berdiri di dalam armada seperti patung. Pada awalnya, Weirs mengira makhluk undead hanyalah pengemudi manusia biasa. Namun ketika dia berjalan di depan mereka, dia menyadari bahwa dia salah. Mereka sama sekali bukan manusia. Tidak peduli betapa hebatnya seorang pejuang, mereka tidak bisa berdiri diam dalam waktu lama tanpa berkedip atau bernapas. Weirs tidak akan merasa tidak nyaman menghadapi pejuang manusia, tapi dia tetap merasa tidak nyaman menghadapi makhluk undead ini. Lagi pula, dia hanya melihat beberapa makhluk undead humanoid. Sama seperti Weirs yang tidak tahu apakah dia harus memanggil Zhao Hai dengan keras dan berbicara dengan mayat yang bergerak, Zhao Hai telah memimpin Laura dan yang lainnya keluar dari tenda. Zhao Hai sudah lama mengetahui dari makhluk undead bahwa Weirs ada di sini. Tentu saja, dia tidak akan terlalu mencolok. Bagaimanapun, Weirs adalah seorang pangeran. Jika dia terlalu mencolok, dia akan dicurigai sombong. Saat Zhao Hai keluar dari tenda, dia tersenyum pada Weirs.
Saudara Weyers, apakah kamu sudah selesai memanggang anak domba dan menungguku? Hahaha, aku kelaparan. Weyers jelas menyukai cara bicara Zhao Hai. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Zhao Hai, daging kambing sudah siap dan anggur susu sudah terisi. Tinggal menunggu kita menyelesaikannya. Zhao Hai tertawa terbahak-bahak saat dia mengikuti Weyers ke tendanya. Ketika dia melihat tata letak camp, Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Weyers akan mempersiapkan diri dengan baik saat dia keluar. Jika bukan karena banyak kendaraan besar di sekitar camp, dia akan mengira Weyers membawa peralatan tata ruang. Yale saat ini sedang duduk di meja, menunggu Zhao Hai dan yang lainnya. Ada banyak meja kecil yang didirikan di sekitar api unggun, dan setiap meja hanya dapat memuat satu orang. Yang perlu disebutkan adalah meja-meja ini tidak terlalu besar. Di belakang meja ada karpet kecil, dan orang tersebut harus duduk di atas karpet. Setelah melihat kelompok Zhao Hai tiba, Yale berdiri untuk menyambut mereka. Zhao Hai dan yang lainnya buru-buru memberi hormat pada Yale. Lagi pula, status seorang utusan di padang rumput orc terlalu istimewa. Mereka tidak berani bersikap tidak sopan sedikit pun. Ada pepatah di padang rumput orc, menyinggung seorang utusan sama dengan menyinggung semua orc. Tentu saja, pepatah ini hanya cocok untuk manusia, dan tidak banyak berpengaruh pada para orc itu sendiri. Namun, bahkan kepala klan orc besar pun tidak akan dengan mudah menyinggung perasaan seorang utusan. Setelah saling menyapa, mereka duduk. Kemudian, seseorang menyajikan kepada Zhao Hai dan yang lainnya beberapa daging kambing panggang. Menurut tradisi orc, mereka harus memakan daging kambing terlebih dahulu sebelum diminum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya makanan bagi mereka. Setelah menggigit domba panggang, Weyers mengambil cangkir peraknya dan membungkuk pada Zhao Hai. Jarak keduanya tidak berjauhan, namun karena jarak antar meja, kini jaraknya lebih dari 2 meter. Weyers mengangkat cangkirnya ke arah Zhao Hai. Saudara Zhao Hai, terima kasih atas bantuan Anda. Silakan minum secangkir anggur ini yang melambangkan rasa terima kasih saya. Zhao Hai tersenyum dan mengangkat gelasnya juga, quote, Saudara Weyers, kamu terlalu baik. Kami berteman, dan saya tidak perlu terlalu berterima kasih karena telah membantu teman. Weyers dengan penuh syukur mengangguk pada Zhao Hai. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, tolong. Zhao Hai juga berkata, tolong, dan mereka berdua meminum anggur susu di gelas mereka sekaligus. Setelah minum secangkir anggur susu, Weyers mulai mengobrol dengan Zhao Hai tentang beberapa topik umum. Mereka berdua makan daging kambing panggang dan minum wine susu sambil mengobrol. Namun, Zhao Hai tidak merasa sebahagia saat berada di tempat Spear. Bukan karena makanannya buruk, tapi suasananya tidak buruk. Kembali ke tempat Spear, mereka baru saja makan dan minum dengan gembira tanpa rencana apapun. Namun, di sini, Zhao Hai bisa merasakan Weyers dan Yale terus-menerus mengamatinya. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Setelah menghabiskan cangkir anggur susu ketiga, Weyers berkata kepada Zhao Hai, Saudara Zhao Hai, apakah Anda benar-benar memiliki banyak biji-bijian untuk dijual? Zhao Hai mengangguk. Ya, ada banyak sekali. Saya ingin menukar beberapa binatang ajaib khusus. Domba yang digulung juga bisa. Tentu saja, produk wool juga bisa digunakan. Weyers memandang Zhao Hai dan berkata, Saudara Zhao Hai, bukannya saya tidak mempercayai Anda. Hanya saja makanan terlalu penting bagi kami para orc. Saya sangat ingin tahu berapa banyak makanan yang Anda miliki sehingga saya dapat bekerja dengan Anda. Saya juga ingin tahu kualitas makanan Anda. Zhao Hai tersenyum, tidak apa. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya memiliki lebih dari 100 juta kati beras bambu di tangan saya sekarang. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Apakah ini soal kualitas? Bagaimana kalau begini? Kamu bisa membiarkan pengawalmu pergi ke keretaku untuk mengambil makanan. Anda dapat mengambil tas apapun dari kereta, tetapi Anda dapat mengambil beberapa tas lagi dan membawanya ke sini untuk Anda lihat lebih dekat. Ketika Zhao Hai menyebutkan bahwa dia memiliki lebih dari 100 juta kati biji-bijian, Weyers menghirup udara dingin. Ini adalah jumlah biji-bijian terbesar yang pernah dia dengar. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan semua biji-bijian ini, suku sapi Dewa Raksasa tidak perlu khawatir tentang makanan untuk waktu yang lama. 100 juta kati biji-bijian cukup untuk satu suku besar yang terdiri dari 10 juta orang selama 3 hari.
Tentu saja, ini hanya karena para orc bisa makan lebih banyak daripada manusia. Jika itu manusia, jumlah ini akan menjadi beberapa kali lebih banyak. Bab 250, saya ingin bendera perang. Weirs mendengarkan kata-kata Zhao Hai dengan bingung. Meskipun 100 juta kati biji-bijian tidak cukup untuk seluruh suku Tauren, itu dapat digunakan untuk waktu yang lama hanya untuk suku banteng dewa raksasa saja. Saat ini, Yale juga tertegun sejenak. Namun, dia langsung bereaksi. Dia memanggil 2 prajurit dari perlombaan banteng raksasa untuk mengambil makanan dari kereta Zhao Hai. Dia ingin melihat apakah makanan yang dibawakan Zhao Hai itu baik atau buruk. Para orc sangat mementingkan makanan, sehingga mereka bahkan lebih ketat dalam menjaga kualitas makanan. Meskipun banyak orc yang buta huruf, mereka bahkan tidak perlu melihat nasi. Mereka dapat membedakan beras yang baik dan buruk hanya dengan menimbangnya dengan tangan. Sungguh ajaib. Tindakan Yale membuat Weirs sadar kembali. Weirs melirik Zhao Hai dan berkata, "Saudara Zhao Hai, apakah Anda benar-benar memiliki 100 juta jin gandum?" Zhao Hai menggelengkan kepalanya. "Bukan itu saja. Sejujurnya, saya sesekali bisa mendapatkan 100 juta kati gandum. Wilayah saya sangat luas, jadi saya menanam semua padi bambu secara berkelompok. Saya bisa berkumpulnya sesekali, hehe." Baca bab terakhir di nov.com saja. Weirs tercengang lagi. Kemudian, ekspresi berubah. "Saudara Zhao Hai, saya memperlakukan Anda sebagai saudara, jangan berbohong kepada saya. Meskipun saya tidak tahu cara bertani, saya tahu bahwa untuk memanen 100 juta kati gabah, dibutuhkan lahan yang luas. Bisakah Anda memanen 100 juta kati gandum dalam waktu singkat? Seberapa besar wilayahmu?" Zhao Hai memandang Weirs dan tiba-tiba merasa sedih. Dia tahu bahwa makanan di sini sangat berharga, tapi sepertinya para pedagang tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Weirs. Produksi padi bambu sangat tinggi. Bahkan di luar negeri, produksi beras bambu tidak jauh lebih rendah dibandingkan di dalam negeri. Selama tidak ada kerusakan yang disebabkan oleh manusia, produksi beras bambu tidak akan terlalu mempengaruhi. Beras bambu yang diproduksi di benua itu cukup untuk memberi makan semua ras di jalan, termasuk para orc, elf, kurcaci, dan bahkan binatang ajaib. Jika manusia bersedia membuat kesepakatan dengan para orc tidak perlu khawatir tentang krisis pangan, dan harga makanan tidak akan terlalu tinggi. Namun, para orc tidak tahu cara bertani. Oleh karena itu, ketika pedagang manusia berdagang dengan para orc, mereka akan mengatakan bahwa sangat sulit untuk cocok ditanam. Mereka juga akan menurunkan tingkat produksi, memberikan ilusi kepada para orc bahwa sulit untuk cocok ditanam dan tingkat produksinya rendah. Dengan cara ini, mereka tidak perlu menurunkan harga gabah. Bisa dikatakan mereka sedang menghisap darah para orc. Zhao Hai meletakkan pisau tanduk kambing di tangannya dan menoleh ke Weirs. "Kuat, saudaraku Weirs, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku bukan pedagang yang baik. Saya memproduksi makanan saya sendiri, dan saya sangat paham tentang produksi makanan. Jangan tertipu oleh para pedagang licik itu. Ambil contoh nasi bambu. Padi bambu hanya membutuhkan 10.000 mu lahan dan produksinya bisa mencapai 100 juta kati. Itu bisa matang setiap 3 bulan sekali. Jika cuaca bagus dan bisa ditanam di musim dingin, bisa dipanen 3 kali setahun di lahan 10.000 mu, selama tidak ada bencana alam atau kehancuran yang disebabkan oleh manusia. Saudaraku, aku tidak punya masalah menghasilkan 100 juta jin makanan dalam waktu singkat." Weirs dan Yale sama-sama memandang Zhao Hai dengan bingung. Sejujurnya, mereka benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan Zhao Hai. Orc tidak tahu cara bertani, sama seperti manusia tidak tahu cara menggembalakan ternak. Bagi manusia, menggembala ternak terlalu sulit. Mengapa binatang ajaib selalu sakit? Sebaliknya, bertani terlalu sulit bagi para orc. Mengapa tanaman selalu mati? Ini adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan. Karena itulah para pedagang manusia mengatakan bahwa biji-bijian seperti harta karun di dunia. Para orc mempercayainya karena menurut mereka, bertani memang merupakan hal yang sangat sulit. Namun, ketika Zhao Hai memberitahu mereka bahwa umat manusia menghasilkan banyak makanan, Weirs dan Yale tidak bisa menerimanya. Keduanya memandang Zhao Hai dengan bingung. Mereka sangat berharap Zhao Hai berbohong, karena data yang dia berikan jauh dari apa yang dikatakan para pedagang manusia.
Setelah beberapa saat, Weirs tergagap. Kamu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Zhao Hai mengangguk. Tentu saja itu benar. Beastmen biasanya tidak bisa pergi ke daerah penghasil biji-bijian besar umat manusia untuk melihatnya. Selama mereka pergi ke daerah penghasil biji-bijian yang besar, mereka harus tahu bahwa ini benar. Namun, daerah penghasil biji-bijian yang besar di umat manusia biasanya menanam gandum daripada beras bambu. Pada saat ini, 2 penjaga yang dikirim Yel telah kembali. Masing-masing dari mereka membawa 4 karung beras di bawah lengan mereka. Kita harus tahu bahwa setiap karung beras berbobot 100 jin, dan masing-masing membawa 400 jin barang. Apalagi mereka masih berjalan. Klan sapi Dewa Raksasa benar-benar memenuhi reputasi mereka. Kedua penjaga itu meletakkan 8 kantong makanan di depan Wells. Wells dan Yel berdiri pada waktu yang hampir bersamaan, berjalan menuju kantong makanan. Keduanya masing-masing membuka 1. Di dalam tas itu ada nasi bambu. Warnanya agak kuning, seolah-olah ada yang mengolesi lapisan minyak di atasnya. Kelihatannya mengkilat, dan merupakan nasi bambu terbaik. Hampir secara naluriah, Yel menuangkan seluruh kantong beras, menyebabkan tanah dipenuhi beras. Zhao Hai tidak marah. Dia tahu mengapa Yel melakukan ini. Pasti ada pedagang manusia yang menipu mereka. Dia meletakkan beras bambu berkualitas tinggi di atas karung beras, dan meletakkan beras berjamur di bawahnya. Itu sebabnya Yel melakukan ini. Melihat nasi di tanah, Yel mengambil segenggam dan mengendusnya. Lalu dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Perlahan, dia berdiri dan berbalik untuk melihat Zhao Hai. Zhao Hai, apakah ini kualitas semua berasmu? Semuanya sama. Anda dapat memeriksanya sesuai keinginan, Zhao Hai mengangguk. Weirs tidak mengatakan apapun. Dia berjalan kembali ke meja dan menuang segelas anggur susu untuk dirinya sendiri. Dia meminumnya dalam sekali teguk dan meletakkan gelasnya. Dia memandang Zhao Hai dan berkata, "Saudara Zhao Hai, saya ingin mengobrol baik dengan Anda." Melihat ekspresi Weirs, Zhao Hai tahu bahwa apa yang akan dikatakan Weirs adalah hal yang paling penting. Dia mengangguk, "Tentu, Saudara Weirs. 3 orang di sampingku tidak akan pernah mengkhianatiku." "Di mana orang-orang di sampingmu?" Weirs melirik penjaga di sampingnya dan berkata dengan suara rendah, "Mereka juga bisa dipercaya sepenuhnya. Jika dia menggunakan seseorang, dia tidak akan meragukannya." Weirs telah menunjukkan sikapnya sebagai seorang raja. Alasan mengapa dia begitu yakin bahwa orang-orang ini tidak akan mengkhianatinya adalah karena semua keluarga mereka berada di bawah kendalinya. Jika mereka berani mengkhianatinya, dia dan keluarganya akan tamat. Weirs telah diajari menjadi raja sejak dia masih muda, jadi dia tahu bahwa menjadi raja saja tidak cukup. Tidak semua anak buahnya adalah pria terhormat. Bagi seorang pria sejati, Anda bisa menggunakan cara seorang pria sejati untuk menghadapi penjahat, tetapi jika Anda tetap menggunakan metode seorang pria sejati, Anda akan menderita kerugian yang besar. Tak satu pun penjaga mengatakan apapun, tapi mereka semua memandang Weirs dengan rasa terima kasih. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Weirs telah memenangkan hati 300 penjaga. Beastmen sangat sederhana, dan pemikiran mereka tidak serumit manusia. Mereka rela menyerahkan hidup mereka demi orang-orang yang benar-benar berterima kasih kepada mereka, dan bahkan manfaat terbesar pun tidak akan menggoyahkan mereka. Namun, jika para Or ini mengetahui bahwa Wells diam-diam mengendalikan keluarga mereka, mereka akan melawannya sampai mati. Mereka tidak akan mundur selangkah pun meskipun harus mengorbankan diri dan keluarganya. Ini adalah para Orc. Mereka lugas, berani, dan tidak membiarkan pasir masuk ke mata mereka. Karena itu, Weirs hanya berani mengendalikan keluarganya secara diam-diam. Dia tidak berani memberitahu mereka. Jika mereka mengetahuinya, dia tidak akan memiliki siapapun yang bisa dia manfaatkan. Ini adalah kontradiksi antara atasan. Mereka tahu cara mengendalikan bawahannya dan cara memenangkan hati mereka, tetapi mereka selalu berpikir bahwa memenangkan hati mereka saja tidak cukup. Mereka harus menambahkan asuransi pada hati mereka. Zhao Hai melirik para penjaga. Dia tahu apa maksud Weirs, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum. "Kalau begitu, saudara Weirs, tunggu apa lagi? Berbicara." Weirs memandang Zhao Hai dan berkata, "Saudara Zhao Hai, seperti yang Anda tahu, saya adalah pangeran ke-7 dari suku Banteng Raksasa. Faktanya,
Saya adalah salah satu kandidat untuk menjadi kepala suku banteng raksasa. Pesaing utama saya saat ini adalah kakak saya, Jasor. Kakak laki-lakiku memiliki pencapaian pertempuran terbanyak di suku banteng raksasa dan paling populer. Saya tidak cukup memenuhi syarat, jadi saya ingin bekerja dengan Anda. Zhao Hai diam-diam mendengarkan kata-kata Weiers. Sejujurnya, dia merasa perkataan Weiers cukup melodramatis. Tampaknya semua ras dan kerajaan besar akan menghadapi situasi seperti ini. Pertengkaran saudara adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh semua keluarga dengan kedudukan tinggi. Weiers melihat bahwa Zhao Hai diam dan melanjutkan, jika Anda benar-benar memiliki makanan sebanyak itu di tangan Anda, saya ingin bekerja sama dengan Anda dan menggunakan makanan Anda untuk memecahkan masalah makanan dari klan sapi surgawi raksasa kita. Dengan cara ini, saya bisa memenangkan hati masyarakat. Mungkin aku akan menjadi patriark berikutnya dari klan sapi dewa raksasa. Selama saya menjadi patriark, Anda akan menjadi satu-satunya pedagang biji-bijian dari klan sapi surgawi raksasa kami. Godaan ini sangat besar. Satu-satunya pedagang biji-bijian dalam suatu ras merupakan godaan yang tak tertahankan bagi pedagang manapun. Berapa banyak makanan yang dibutuhkan suatu perlombaan dalam setahun? Tidak ada yang menghitungnya dengan serius, tapi mereka yakin itu akan menjadi angka astronomi, terutama untuk ras seperti ras orc. Hampir semua orc bisa makan lebih banyak daripada manusia. Mereka membutuhkan makanan beberapa kali lebih banyak daripada manusia. Jika itu menjadi satu-satunya makanan untuk suatu perlombaan, pedagang itu bisa langsung menjadi salah satu pedagang terbesar di benua itu. Sayangnya, Zhao Hai tidak bisa dianggap sebagai pengusaha yang baik. Namun, Zhao Hai masih akan memenuhi permintaan Weiers. Dia memandang Weiers dan berkata, saya tidak peduli apakah saya bisa menjadi satu-satunya pedagang biji-bijian dari suku sapi dewa raksasa. Saya sendiri yang menanam biji-bijian ini. Di padang rumput orc, saya tidak perlu khawatir untuk menjual selama saya punya makanan. Saudara Weiers, saya dapat bekerja dengan Anda, tetapi saya menginginkan sesuatu dari Anda. Weiers memandang Zhao Hai dengan bingung. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin bendera persahabatan dari suku sapi dewa yang kuat.